Maulid itu adalah bid'ah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis. Nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maulid itu bid'ah. Dipotong kalimat itu, dijadikan caption, dijadikan meme. Maulid bid'ah. Ini sebentar lagi keluar nih, sebentar lagi. Muharram nih kan? Nah, Muharram, habis Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tak lama lagi keluar nih. Tak percaya tengok nanti. Maulid itu bid'ah. Titik. Ini orang memang tukang sunat, suka motong-motong. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena yang dibuat-buat itu dhalalah, sesat. Rawahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Tapi kemudian pada masa Umar bin Khattab, pasar menjadi luas besar. Kalau dibuat azan sekali, maka lambat orang berkumpul. Maka dibuatlah azan 2 kali. Itu sunnah siapa itu? Sunnah Umar. Jadi kalau ada orang mengatakan masjid kita buat azan sekali karena kita ikut sunnah Nabi, bukan sunnah Umar, inilah orang jahil bin goblok bin bonga. Dilaganya pula antara Nabi dengan Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam pembahasan kita. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, kitab sunnah, kitab sunnah. Kalau di Mesir namanya Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Tapi kalau di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia, namanya Jabatan Sunnah. Jadi hadis dan sunnah itu sinonim. Kalau di Maroko namanya Darul Hadis. Tapi kalau di Ciputat dulu yang didirikan oleh Imam Masjid Istiqlal yang lama, Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, namanya Darus Sunnah. Itu menunjukkan bahwa pendapat yang pertama mengatakan antara hadis dan sunnah itu sinonim, tak ada bedanya. Pendapat yang pertama. Jadi kalau ada orang mengatakan itu ahli hadis, itu ahli sunnah, ini ada dalam kitab-kitab hadis, ini ada dalam kitab-kitab sunnah. Hadis dan sunnah itu sinonim, sama, tak ada bedanya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ada beda antara hadis dan sunnah. Hadis itu secara bahasa artinya cerita. Cerita tentang Nabi disebut dengan hadis Nabi atau al-hadisun nabawi. Sedangkan sunnah itu adalah cerita tentang Nabi SAW yang mengandung implikasi hukum atau ada efek hukumnya. Jadi kalau tidak ada hukumnya, dari sejak beliau lahir sampai meninggal, itu disebut dengan hadis, lebih umum. Tapi kalau ada efek hukumnya, disebut dengan sunnah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka matilah api-api abadi yang ada di Persia. Runtuhlah istana kerajaan Kisra. Terang benderanglah sampai nampak punuk-punuk onta, saking terangnya di waktu malam, seperti malam bulan purnama. Itu hadis atau sunnah? Memang payah kalau belum sarapan. Kalau dia hanya cerita, tidak mengandung implikasi hukum, tak mengandung hukum,
dari awal kelahiran dia sampai dia masa remaja, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh pamannya ke negeri Syam. Sebelum sampai ke negeri Syam, singgah dulu ke sebuah negeri bernama Busra. Lalu kemudian di situ mereka bernaung di bawah atap tempat ibadah. Maka keluarlah pendetanya namanya Bahira. Kata Bahira, jangan bawa keponakanmu ini ke negeri Syam, karena di negeri Syam banyak orang Yahudi mau membunuh dia. Itu hadis apa sunnah? Hadis. Karena cerita, tak ada implikasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika cucunya lahir, anak dari Fatimah namanya Sayyidina Hasan, waktu cucunya itu lahir, dia mengazankan, azana. Nabi mengazankan fi uzunihi, di telinga Hasan itu azanal sholat. Bunyi azannya sama seperti azan sholat. Rawahu Tirmidzi. Hadis itu ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Itu hadis atau sunnah? Sunnah. Karena ada efek hukumnya. Hukumnya ia dianjurkan untuk mengazankan anak yang baru lahir. Itu bagi yang mengatakan ada perbedaan antara hadis dan sunnah. Secara bahasa hadis itu cerita. Makanya kalau kita baca koran Mesir ada ditulis di situ hadisus sobah. Jadi ketika orang baru belajar bahasa Arab, dibukanya koran Mesir pas acara televisi, hadisus sobah. Jadi jangan pahami di situ hadisus sobah pelajaran hadis di waktu pagi, bukan. Hadisus sobah itu sama macam acara TV kita, cerita pagi. Hadis itu artinya cerita. Makanya kalau saya mau cerita ini, bahasa Arabnya uridu an atahaddas. Saya mau bercerita an nafsi tentang diri saya. Hadis artinya cerita. Sedangkan sunnah adalah kebiasaan. Sunnah terjemahan bahasa Inggrisnya tradition. Sudah jadi bahasa Indonesia, tradisi. Misalnya ada ibu-ibu setiap mau pergi keluar rumah pakai lipstik. Walaupun mau beli kangkung, pakai lipstik ya. Maka itu berarti tradisi dia, itu sunnah itu. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu-ibu. Ada misalnya bapak itu asal habis makan merokok minum kopi, asal habis makan merokok minum kopi, maka itu adalah sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak-bapak. Kau kenapa habis makan merokok minum kopi? Ini sunnah. Sunnah siapa? Sunnah bapakku. Nanti lanjutkannya. Nah, sunnah secara bahasa, bukan secara istilah. Adapun sunnah secara istilah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ucapan Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, au takririn, ketetapan Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya itu karena mau menikahi perempuan di Madinah, atau hijrahnya itu karena mau mencari dunia, mau berdagang, mau berniaga, mau bisnis di Madinah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Masuk sunnah yang mana tuh? Sunnah ucapan, sunnah perbuatan, atau sunnah ucapan, statement yang keluar dari mulut Nabi SAW. Sedangkan yang satu lagi sunnah perbuatan Nabi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kabbara, Nabi itu kalau dia bertakbir waktu sholat, yarfa'u yadayhi, diangkatnya kedua tangannya, yuhazi udhunaihi, sampai ke daun telinganya. Allahu Akbar. Itu sunnah. Tapi bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah cakap, tapi sunnah perbuatan. Disebut dengan sunnah fi'liyah. Apa beda sunnah sama sunat, Pak Ustaz? Kau tadi sholat apa? Sholat sunnah. Beda sunnah sama sunnah. Sunnat itu setiap yang ujung ta marbutoh dibaca ta, itu bahasa Persia. Contohnya rakyat. Rakyat itu kan dari bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Ra'iyah.
Tapi setiap yang ta marbutoh ujungnya dibaca ta, dibaca t, itu kebiasaan orang Persia. Rakyat, masyarakat, hikmat. Kalau bahasa Arab, kalau ta marbutoh ujungnya itu pasti dibaca jadi ha. Udkhulul jannata. Masuklah kamu ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau qari itu tak sampai napasnya berhenti dia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Tak tadi berubah jadi ha. Kalau ada qari baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Salah dia, karena ta marbuthah kalau berhenti berubah menjadi ha. Jadi sebetulnya musyawarah atau musyawarat? Musyawarah atau musyawarat? Musyawarah. Nah dari situ permusyawaratan itu pengaruh bahasa Persia. Semua yang ta marbuthah. Saya mau menjelaskan sunnah. Kalau berhenti di ujungnya itu ta marbuthah. Sunnah itu kan ta marbuthah ujungnya. Sunnah. Mestinya kalau berhenti sunnah. Tapi kenapa bilang kau sholat apa tadi? Sholat sunnah. Itu untuk membedakan sunnah menurut ahli fikih dengan sunnah menurut ahli hadis. Sunnah menurut ahli fikih itu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dilaksanakan dapat pahala, tak dilaksanakan tidak apa-apa. Gara-gara inilah maka orang banyak tak sholat sunnah. Kau kenapa tak sholat sunnah? Dilaksanakan dapat pahala, tak dilaksanakan tak dapat apa-apa. Jadi secara singkat ini saya sudah menjelaskan bahwa antara hadis dan sunnah ada yang mengatakan ada perbedaan, tapi ada yang mengatakan sinonim. Perbedaan antara sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah, kemudian pula apa itu sunnah, apa itu sunnah. Sunnah semua ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut dengan sunnah. Saya jelaskan secara umum aja. Kalau mau detail 16 tatap muka, 2 SKS. Potong mid semester. Nah, kitab sunnah. At-targhibu fil ittiba' wa tarhibu minal ibtida'. Kitab kita ini kan namanya At-Targhib wa Tarhib. Targhib motivasi, tarhib ancaman. Motivasi supaya kita ikut sunnah dan ancaman lawan dari sunnah adalah bid'ah. Motivasi supaya kita ikut sunnah dan ancaman supaya jangan sampai terikut bid'ah. Ini kelompok ahlu sunnah, ini kelompok ahlul bid'ah. Kita ini ahlu sunnah atau ahlu bid'ah? Tapi dia aja orang ahlu bid'ah. Hadis yang ke-11. Kok langsung ke-11 Pak Ustaz? Berarti tak ikut kemarin. Kita kan dari awal. Hadis 1, hadis 2. Sekarang udah ke-11. Yang tak ikut tak apa-apa. Rekamannya ada semua di Yayasan Tabung Wakaf Umat channel. Subscribe, like, and share. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bukan semua kajian ini selama di Pekanbaru 12 pertemuan sampai Desember semuanya di Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan di channel Abdul Somad Official. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Hadis yang ke-11, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Waktu Nabi meninggal umur Anas ini 20 tahun. Waktu emaknya Ummu Sulaim menyerahkan dia ke Nabi umurnya 10 tahun. Berapa tahunkah Anas serumah dengan Nabi? Begitu mestinya belajar matematika. Kalau gurunya belajar sunnah. Kalau guru itu belajar sunnah, begitu dia. Jadi dikaitkan. Coba kalau guru matematika itu belajar sunnah. Anak-anak sekalian, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik.
Dia diserahkan ibunya ke Nabi untuk menjadi pelayan Nabi selama umurnya 10 tahun. Waktu Nabi meninggal, umur dia 20 tahun. Berapa tahunkah dia berkhidmat ke Nabi? Dengan contoh itu dia sudah mengajarkan bagaimana seorang anak berbakti pada orang tua dengan melayani ulama. Dengan itu pula matematikanya masuk. Tapi karena guru matematika itu sekuler, yang bawa agama ke kelas. Neraka jahanam tempat guru matematika itu. Makanya guru matematika, guru biologi, guru fisika itu mesti belajar sunnah. Jadi sunnah itu bisa terbawa ke pelajaran dia. Itu yang disebut dengan integrated kurikulum. Berintegrasi antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, setiap menyebut nama sahabat sebut radhiyallahu an RA. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mau ikut sunnahku, maka bukan golonganku. Kalau bukan golonganku, berarti tak ada golongan lain. Kalau Nabi Muhammad SAW berkata, laisa minna, itu bukan golongan kita, berarti golongan luar Nabi Muhammad SAW. Tak ikut Nabi. Syarat untuk masuk surga mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi tak bisa ustaz berkata, ustaz misalnya ceramah, itu bukan golongan kita. Memangnya kau Nabi? Nah, jadi mentang-mentang tak ikut pendapat dia, lalu dibilangnya itu bukan golongan kita. Ya tak apa-apa. Golongan ustaz lain pun masuk surga juga. Bukan ustaz kau yang masuk surga. Kau pikir surga itu punya ayah kau? Yang bisa ngomong begitu itu cuma Nabi. Laisa minni, bukan golonganku itu, bukan golongan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku di situ, ikuti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad. Yang ulama-ulamanya al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kronologis hadis ini, kronologis sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul, sebab turun ayat. Contoh, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Apa kronologis sebab turunnya ayat itu? Tak turun wahyu. Lama tak turun wahyu. Wahyu itu maksudnya Quran. Tak turun wahyu. Sampai apa kata istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Wadda'aka syaitan. Muhammad, setanmu sudah meninggalkan kau. Setan kau sudah meninggalkan kau Muhammad, kata Ummu Jamil. Akhirnya ada perempuan namanya Khawlah. Siapa namanya? Khawlah. Khawlah ini memasukkan batang sapu ke bawah tempat tidur. Dapatnya bangkai anak anjing. Tak terbau, tak berbau, karena di Arab itu tingkat kelembabannya tinggi. Jadi bangkai itu tak berbau. Bukan macam tempat kita, orang pun berbau. Jadi ada bangkai anak anjing. Setelah dibuangkan bangkai anak anjing tadi, barulah turun ayat. Kata Nabi ke Jibril, Jibril, kenapa kau lama tak turun? Kata Jibril, kami tak mau masuk ke rumah kalau ada anjing. Bangkai anak anjing aja di rumah tak masuk Jibril. Apalagi sampai 3 ekor anjing herder. Turun ayat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Kronologis sebab turunnya ayat itu disebut dengan asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Untuk membedakan antara hadis dengan ayat Quran, sebab kronologis turunnya hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Penjelasan ayat Quran namanya tafsir. Penjelasan hadis namanya syarah. Ahli Al-Quran namanya mufassir. Ahli hadis namanya muhaddis. Begitu hebatnya ulama ini membuat istilah-istilah spesialisasi untuk membedakan supaya orang paham. Oh, ini tuh bedanya. Asbabul wurud berarti kronologis. Datanglah 3 orang laki-laki. Salah satu rahtin ila ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Datang 3 orang menjumpai istri Nabi SAW. Bertanya tentang ibadah Nabi. Macam mana ibadah Nabi itu, wahai ibu kami? Kita memanggil istri Nabi itu ibu. Ibu kita, Aisyah. Makanya kalau ada orang mencaci maki Aisyah, marah tak kita? Marah. Kalau ada orang mencaci maki Aisyah, nanti akan turun Imam Mahdi, imam yang ke-12, ditucukkannya tongkatnya ke kubur Aisyah. Nanti Aisyah hidup lagi untuk dirajam 100 kali karena berzina. Marah tak kita? Marah. Itulah Syiah. Syiah sampai hari ini menuduh Aisyah itu berzina. Bahkan ada satu hari khusus dalam setahun dibuat acara untuk mencaci maki Aisyah. Hari kematian Aisyah. Ada videonya viral dari Kuwait, Syiah Kuwait. Aisyah itu ibu kita, Ummul Mukminin Aisyah. Datanglah orang kepada istri Nabi SAW bertanya tentang macam mana ibadah Nabi. Diceritakan istri Nabi lah. Nabi itu kalau sholat malam, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kaki. Nabi itu kalau bersedekah, karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus tak berhenti. Nabi itu orangnya tersenyum. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Lalu 3 orang ini taqalluha. 3 orang ini merasa amalnya, wah, sikit kali amal kita, tak ada apa-apanya kita. Maka kata yang satu ini, asumu wala uftir. Kalau begitulah Nabi itu ibadahnya, maka aku akan puasa terus, tak pernah makan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, puasa terus sampai mati. Yang satu lagi mengatakan, aku wala arqud. Aku akan tahajud terus tiap malam, tak tidur-tidur. Tahajud terus tiap malam. Yang satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa. Aku tak akan menikah, aku tak akan punya anak, karena anak dan istri itu hanya mengganggu ibadah saja, maka aku akan beribadah terus, melajang terus beribadah. Waktu mereka bercerita itu didengar oleh Nabi. Maka apa kata Nabi? Ana akhsyakum wa atqakum. Aku orang paling takut kepada Allah. Aku orang paling takwa kepada Allah. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga makan. Aku tahajud malam. Wa arqud, tapi aku juga tidur. Faman raghiba wa ana atazawwaju nisa, dan aku menikah, punya istri, punya anak. Faman raghiba an sunnati, keluarlah hadis. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnahku, dalam konteks ini 3 sunnah tadi, bahwa makan itu adalah sunnah, bahwa menikah itu adalah sunnah, bahwa tidur itu juga adalah sunnah. Jadi anak muda nanti kalau mana tahu kalian terlambat kuliah, kenapa kalau sampai lambat? Saya banyak mengamalkan sunnah-sunnah. Makan itu sunnah, tidur itu sunnah, menikah itu sunnah. Dan orang kalau mengamalkan sunnah itu banyak, Pak. Takut Bapak bilang banyak. Taman ribaan sunnati falaysa minni. Ini menunjukkan bahwa sunnah itu bukan hanya bentuk fisik, bentuk tampilan. Jenggot sunnah, jubah sunnah, sorban sunnah, betul sunnah. Tapi ada sunnah perbuatan. Banyak orang kalau sudah sunnah itu bentuk fisik, bentuk tampilan. Padahal sunnah juga dalam bentuk yang bukan tampilan, tapi dalam bentuk akhlak, dalam bentuk wajah cerah, dalam bentuk menengok orang dengan senyuman. Itu juga sunnah. Ini bukan main lagi bersunnah tentang masalah fisik, tapi menengok orang macam muka jeruk purut dipijak gajah. Katanya sunnah. Kalau sunnah senyumlah. Jadi sunnah itu dipahami secara global dari segala aspeknya. Maghrib jam berapa sekarang? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat maghrib? Kita berhentinya pas waktu maghrib. Jadi kalau maghrib jam 6.12, kita berhenti subuh ini jam 6.12. Begitu bagi yang tak tahu kalender syuruk jam berapa. Karena secara teori syuruk tambah 12 menit. Itu baru boleh sholat sunat isyraq. Untuk tempat kita, syuruk tambah 12 menit itu adalah waktu maghrib. Jadi jam 6.12 kita stop, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaat ini lillah ta'ala. Ada nggak sunnahnya ini? Mestinya gitu.
Mana sunnahnya? Jadi kalau orang mengatakan nanti kita sholat sunat 2 rakaat setelah terbit matahari, mana sunnahnya? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat subuh dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Karena lahu ka'ajri hajatin wa umrah, dia dapat pahala macam haji dan umrah, tambah, sempurna. Di mana letak hadis ini? Dalam Sunan At-Tirmidzi. Namanya Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Nama lain dari Sunan Tirmidzi itu Jami' At-Tirmidzi. Oh, ini bukan dalam Sunan Tirmidzi, ini dalam Jami' Tirmidzi. Ketahuan dua-duanya tak pernah nengok kitab. Sunan sama Jami' itu sama. Disebut dia sunan karena di dalamnya ada sunnah. Disebut dia Jami' karena di dalamnya ada 3 unsur. Jami' artinya mencakup segala aspek 3 unsur. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada syariah, di dalamnya ada akhlak. Maka disebut dia dengan Jami'. Masjid yang mencakup segala sholat disebut dengan masjid Jami'. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, maka disebut dia masjid Jami' karena mencakup semua sholat dan semua orang sholat di situ, sholat Jumat. Kalau tak ada sholat Jumatnya, surau, masjid saja, bukan masjid Jami'. Makanya dulu ada masjid saja, ada masjid Jami'. Masjid saja tak ada sholat Jumat. Tempat kita namanya surau, langgar, musola. Nah, ini istilah. Hadis ke-12 dari sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Wa'adhana Rasulullah SAW. Nabi suatu hari memberikan nasihat kepada kami. Fadzakara hadis, disebutkanlah cerita panjang. Kalau mau tengok hadis ini baca lengkapnya panjang dalam Sunan Ibni Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Tapi yang diambil yang terkait dengan ini. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ucapannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Tapi ada satu tambahan lagi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan sunnah khulafa rasyidin. Ternyata perbuatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga disebut dengan sunnah. Masjid Hijratus Sabirin. Masjid Hijratus Sabirin ini kalau hari Jumat azannya berapa kali? Sekali. Tak bisa jadi contoh karena azannya sekali. Masjid An-Nur azannya berapa kali? 2 kali. Ada zaman Nabi Muhammad sholat Jumat azan 2 kali? Tak ada. Zaman Nabi Muhammad azan Jumat itu sekali. Tapi kemudian pada masa Umar bin Khattab, pasar menjadi luas besar. Kalau dibuat azan sekali, maka lambat orang berkumpul. Maka dibuatlah azan 2 kali. Itu sunnah siapa? Sunnah Umar. Jadi kalau ada orang mengatakan masjid kita buat azan sekali karena kita ikut sunnah Nabi, bukan sunnah Umar, inilah orang jahil bin goblok bin bonga. Dilaganya pula antara Nabi dengan Umar. Padahal kata Nabi, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ikuti sunnah khulafa' rasyidin. Jadi Masjid Hijratus Shalihin buat azan sekali ini salah? Tidak salah. Tapi yang membuat azan 2 kali juga tidak salah. Untung tak saya bawa pula mazhab Maroko. Maroko azan Jumatnya 3 kali. Baru tahu. Berkelahi yang azan 1 sama azan 2 nih. Kami buat pula 3 kali. Tapi saya tak mau menambah masalah. Makanya masjid saya ini ketua masjid. Biar gini-gini ketua masjid nih. Tak pula saya buat masjid saya 3 kali azan. Tak. Kami tetap 2 kali. Masjid kami 2 kali. Itu namanya sunnah khulafa rasyidin. Ada tak hadis Bapak Ibu pernah membaca hadis Nabi Muhammad baca Qurannya 30 juz? Ada? Tak ada.
Jadi waktu memerangi nabi palsu, ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab, nama kampungnya Yamamah. Diperangilah si Musailamah Al-Kadzab tadi, meninggal 70 orang tentara. Meninggal 70 orang tentara, lalu kemudian kata Umar bin Khattab, Abu Bakar, ini meninggal 70 orang tentara. Jadi nampaknya kalau tentara ini meninggal, Quran ini bisa hilang nanti. Apa hubungan tentara meninggal Quran bisa hilang? Karena tentara-tentara yang meninggal 70 orang itu penghafal Quran. Itulah makanya anak-anak bapak ibu itu masuk sekolah tahfiz Quran. Supaya tentara-tentara itu nanti hafal Quran. Supaya dia good looking. Ganteng dia, cerdas dia, polisi hafal Quran, hakim hafal Quran, pejabat hafal Quran. Oleh sebab itu maka meninggal 70 penghafal Quran tadi, kata Umar bin Khattab, kalau gitu kita susunlah Quran yang berserak-serak di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu itu. Tapi bukan berarti sebelum itu Quran tak ada. Quran itu ada 30 juz, tapi di dalam memori online ya, belum offline. Karena Quran itu turun bukan kertas dari langit melayang-layang gitu, bukan. Quran itu adalah suara. Quran itu turun bukan tulisan, suara. Alif Lam Mim. Didengar suara itu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diucapkannya didengar oleh sahabat, dibaca sahabat didengar tabi'in, baca tabi'in dengar. Dan kita pun, kita ini lebih dulu membaca atau mendengar? Lebih dulu mendengar. Kita ini lebih dulu mendengar Fatihah baru membaca Fatihah. Kecuali mu'alaf. Kalau yang di asli ayahnya Islam, maknya Islam, lebih dulu mendengar Fatihah baru membaca Fatihah. Cobalah anak-anak bapak ibu yang belum pandai baca, pasti hafal Fatihah kan? Enggak Pak Ustaz, anak saya hafal lagu. Berarti menyanyi aja lah di rumah. Kita ini lebih dulu mendengar baru membaca. Jadi jangan katakan Quran datang belakangan. Quran baru dituliskan dalam bentuk buku 30 juz pada masa Abu Bakar. Kalau begitu, itu sunnah siapa itu? Sunnah Abu Bakar. Itu yang kita lanjutkan sekarang. Itu ada Quran. Rapi kali susunannya. Nampak betul Quran tidak pernah baca. Enggak Pak Ustaz, ini seminggu nih persiapannya, kan nampak rapi. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Istilah khulafa' rasyidin itu zaman Nabi udah ada atau belum? Saya tanya sekali lagi. Istilah khulafa' rasyidin itu zaman Nabi sudah ada atau belum? Udah ada. Ini kan Nabi yang bercakap nih. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tak ada disebut Nabi. Tak ada Nabi kata nanti kalau meninggal khulafah yang pertama Abu Bakar. Kalau udah meninggal nanti Abu Bakar digantikan Umar. Habis meninggal Umar nanti digantikan Utsman. Habis meninggal Utsman digantikan Ali. Habis Sayyidina Ali, atas serah kalian lah siapa yang mau. Tak ada. Meninggal Nabi Muhammad SAW, jenazahnya diurus oleh keluarga. Yang paling bagus mengurus jenazah kita adalah anak kita. Kalau tak ada anak menantu, jangan serahkan ke orang lain. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, yang mengurus jenazah dia, anak lakinya tak ada. Maka diurus oleh menantu Sayyidina Ali. Maka carilah menantu yang pandai memandikan jenazah, bukan menantu yang pandai menghitung harta warisan. Menantu saya SE Pak Ustaz, pandai dia hitung-hitungan. Asik, siaplah warisan kau dihitung. Nah, lalu kemudian Sayyidina Ali mengurus jenazah Nabi. Abu Bakar, Umar, sama Utsman, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, mereka berkumpul di suatu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang Saqifah Bani Sa'idah itu tidak dibangun hotel, padahal tanah Madinah itu lebih mahal daripada tanah di tempat judi-judi itu, Las Vegas. Alhamdulillah tak ada jamaah satu pun tahu tempat judi. Sempat tadi pas saya tanya, di mana tempat judi? Las Vegas. Apa tak mandu kita?
Tanah paling mahal kata orang Las Vegas, lebih mahal lagi tanah Madinah. Tapi tak dibangun di situ hotel, sampai sekarang tetap ada sakifah. Sakifah itu diambil dari kata sakaf. Sakaf artinya atap. Taman yang ada atap-atapnya sampai sekarang. Makanya kalau umroh itu yang dicari yang begitu, di mana sakifah dulu. Ini enggak, mencari mana tempat celak, cari kuning. Berkumpullah sahabat di situ bermusyawarah. Orang Ansor mengangkat calon namanya Sa'ad bin Ubadah, orang Madinah. Calon kami Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah Muhajirin mengangkat calonnya Umar bin Khattab. Datang Abu Bakar membacakan hadis Al-A'immah min Quraisy. Pemimpin itu diangkat dari golongan Quraisy. Dengan dikatakan pemimpin dari golongan Quraisy, tereliminasilah Sa'ad bin Ubadah, karena Sa'ad bin Ubadah bukan orang Quraisy. Tapi bukan berarti orang yang tak Quraisy tidak dilibatkan dalam urusan pemerintahan. Minnal amir wa minkumul wazir. Kami yang jadi pemimpin, kalian jadi wazir, jadi menterinya, jadi pembantunya nanti untuk mengurus kekuasaan ini. Tapi kata Umar, aku tak layak. Ada orang yang lebih layak jadi pemimpin, bukan aku. Siapa dia? Itulah orang yang ditunjuk Nabi jadi imam sholat ketika Nabi sedang sakit. Imam kecil menunjukkan imam besar. Imam kecil imam sholat, imam besar imam negara. Artinya imam negara mesti bisa menjadi imam sholat. Imam sholat akan menjadi imam negara. Siapa yang ditunjuk Nabi waktu Nabi sakit jadi imam sholat? Abu Bakar. Itu salah satu signal menunjukkan bahwa pengangkatan Abu Bakar diangkat dengan cara musyawarah. Maka musyawarah mengangkat pemimpin itu adalah sunnah apa namanya? Sunnah khulafa rasyidin. 4 pengangkatan khalifah itu tak sama cara mengangkatnya. Abu Bakar diangkat dengan cara musyawarah. Umar tidak diangkat dengan cara musyawarah, tapi dengan wasiat. Kata Abu Bakar, kalau aku meninggal nanti penggantinya adalah Umar. Umar tidak diangkat dengan cara musyawarah. 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, meninggal, naik Sayyidina Umar. Meninggal Sayyidina Umar, 5 tahun dia jadi khalifah. Tak lama dia jadi khalifah, 1 periode aja. 5 tahun. Habis dia menjadi 5 tahun itu, meninggal Umar, mengangkat Utsman. Beda caranya, diangkat 6 orang tim formatur. Tim formatur inilah bermusyawarah, lalu naiklah Utsman bin Affan. Meninggal Utsman, naiknya Sayyidina Ali pun caranya tak sama. Sayyidina Ali dibaiat oleh sahabat jamaah yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan yang ada di negeri Syam, kata mereka, jangan angkat pemimpin baru sebelum selesai kasus pembunuhan Utsman. 4 pengangkatan itu dengan cara 4 yang berbeda. Itulah yang disebut dengan fikih daulah, atau disebut juga dengan siasah syariah, atau disebut juga dengan khilafah, atau disebut juga dengan politik Islam. Sudah ada jurusannya di UIN. Kami kuliah tahun 1996 di IAIN, ada satu jurusan di Fakultas Syariah namanya Jinayah Siasah. Jinayah hukum pidana, siasah politik Islam. Siasah syariah, fikih daulah, khilafah. Dari mana diambil itu? Dari khulafa rasyidin. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa, dan sunnah khulafa. Kalau 1 orang khalifah, kalau 2 orang khalifatani, kalau 3 orang khulafa, kalau 1 nabi, kalau 2 orang nabiyani, kalau 3 anbiya, kalau 1 wali, kalau 2 orang waliyani, kalau 3 orang aulia. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita enggak. Kalau 1 murid, kalau banyak murid-murid. Khulafa rasyidin. Rasyidin artinya lurus, benar. Siapa nama dia? Rasyid. Rasyid artinya orangnya lurus, walaupun kadang-kadang tak lurus. Doa itu, nama itu doa supaya anak itu lurus. Rasyid. Al-Mahdiyin, dia membawa hidayah. Pemimpin itu mesti membawa hidayah. Pemimpin kalau dia rajin sholat berjamaah, insya Allah kepala dinas, kepala badan, kepala kantor ikut semua, karena dia membawa hidayah bagi anak-anak buahnya.
Pemimpin kita, bupati, wali kota, camat, kades, kadus, RT kita sudah bersedekah 10 juta. Insya Allah yang lain-lain itu ikut. Tapi kalau tidak, itulah terjadi apa yang terjadi. Abdu alaiha bin nawajid, gigit sunnah Nabi dengan sunnah khulafa rasyidin tadi, gigit bin nawajid, pakai gigi geraham. Kalau digigit pakai gigi muka, tak kuat, lepas. Kalau dipegang, tak kuat. Digigit pakai gigi muka, cep, lepas. Apalagi gigi palsu. Mohon maaf yang pakai gigi palsu. Saya tak ada ceramah ini sindir menyindir. Cuman kadang orang tersinggung aja. Adu alaiha bin nawajis, gigit pakai gigi geraham. Makanya orang kalau dia kena tembak itu takut peluru itu infeksi di dalam, maka dimasukkan misiu, dibakar supaya dia kuat, gigitnya dahan kayu kan, gigitnya ranting kayu. Dari mana Ustaz tengok? Film koboi. Macam tak pernah ada nonton film koboi. Gigit lagi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap muhdas. Muhdas perbuatan yang dibuat-buat. Nanti sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal, sesudah khulafa rasyidin akan muncul muhdas, sesuatu yang dibuat-buat yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena yang dibuat-buat itu dhalalah, sesat. Rawahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Yang dimaksud 4 di sini, ya nanti adik-adikku balik ke kampung, jamaah sekalian, dulu kami belajar kitab ini di Pekanbaru, maka kita kaji lagi di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 4. Tanya sama jamaah di kampung, yang 4 itu siapa Pak Ustaz? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 4 di sini maksudnya 4 penulis sunan. Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan pertama Abi Daud, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Illan Nasai, kecuali Nasai. Kalau gitu 3 saja. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Wa sahahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis sahih. Kalau udah kata Imam Tirmizi hadis sahih, terima aja lah, percaya aja lah sama Imam Tirmizi. Ini banyak pula orang sekarang tak percaya. Saya tak percaya sama Imam Tirmizi. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari. Dia hidupnya di zaman salaf. Kau hidup di zaman salaf. Gimana kau mau meneliti hadis? Bukan kita hafal hadis, bukan kita hafal sanad, hafal matan, kita ikuti ijtihad ulama. Nanti sesudah aku meninggal, kata Nabi, akan banyak perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat. Maka sesungguhnya yang bid'ah itu adalah dhalalah. Di antara yang muncul bid'ah dhalalah sesudah Nabi meninggal adalah bid'ah mengingkari adanya takdir. Kelompok ini disebut dengan Qadariyah. Qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami tetapkan dengan qadar, takdir. Karena mereka mengingkari takdir, disebut mereka kelompoknya namanya Qadariyah. Maka kelompok ini disebut dengan ahlul bid'ah. Karena yang sunnah itu rukun imannya 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia kata dia rukun iman cuma sampai 5 aja di amandemennya. Jadi dulu zaman salaf kalau sudah disebut ahlul bid'ah itu berarti kelompok-kelompok ini Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, fitnah khalqil Quran, Syiah, Khawarij. Kalau kita baca kitab Jarh wa Ta'dil, fulan minal mubtadi', si fulan pelaku bid'ah, itu berarti Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Khalqil Quran, Syiah, Khawarij. Dulu begitu. Nah sekarang itu jangan ikut dia tuh. Dia itu ahli bid'ah tuh. Kenapa dia ahli bid'ah Ustaz? Karena subuhnya pakai kunun. Sejak kapan Imam Ahmad bin Hanbal membid'ahkan Imam Syafi'i?
Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad tidak pakai kunut. Imam Syafi'i di Mesir pakai kunut. Tak pernah Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun mengatakan jangan ambil hadis dari Syafi'i karena dia berkunut subuh. Ini kan namanya kebodohan yang diwariskan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Da'autu li Syafi'i fi salati arba'ina sana. 40 tahun aku mendoakan Syafi'i dalam salatku. Bukan di luar salat, dalam salatku aku mendoakan Syafi'i. Doanya apa? Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku, ampunkan oma ayahku, ampunkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 40 tahun ditulis dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan, hai jamaah, kalau kalian sholat, bacakan doa ini, Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Saya tanya sekali lagi, pernahkah Nabi mengajarkan doa ini dalam sholat? Tidak. Kalau gitu Imam Ahmad bin Hanbal pelaku bid'ah lah, karena melakukan yang tak pernah dilakukan Nabi. Maka kaedah itu batil. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Oh, batil lah, karena banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat Nabi, tapi dibuat oleh sahabat Nabi. Contohnya mana? Sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah, 2000 simpul tadi. Siapa itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam, ada dalam biografinya ditulis oleh Imam Az-Zahabi, nama kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Sebelum dia tidur malam bertasbih dia 2000 simpul tadi. Subhanallah, 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 2000 simpul baru tidur. Bukan macam orang sekarang 2000 update baru tidur. 2000 simpul tasbih baru dia tidur. Ada Nabi mengajarkan, hai sahabat-sahabatku, nanti kalian sebelum tidur bertasbihlah kalian 2000. Ada? Mana ada hadisnya? Tunjukkan kalau ada hadisnya. Tak ada. Tapi kenapa dilakukan oleh sahabat? Itu menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang tak baik. Makanya Imam Syafi'i membagi dua. Idza wafaqas sunnata fa bid'atu mahmudah. Kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak dilakukan Nabi, tidak pernah dikerjakan Nabi, tapi perbuatannya baik, maka disebut dengan bid'ah mahmudah. Nama lainnya bid'ah hasanah. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka disebut dengan bid'ah mazmumah atau bid'ah dolalah. Maulid itu adalah bid'ah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis. Nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maulid itu bid'ah. Dipotong kalimat itu, dijadikan caption, dijadikan meme. Maulid bid'ah. Ini sebentar lagi keluar nih, sebentar lagi. Muharram nih kan? Nah, Muharram, habis Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tak lama lagi keluar nih. Tak percaya tengok nanti. Maulid itu bid'ah. Titik. Ini orang memang tukang sunat, suka motong-motong. Padahal kalau dibaca kelanjutannya, maulid itu bid'ah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak pernah dibuat salah, tapi bid'ah hasanah. Baca selanjutnya. Jadi buku itu memang banyak dipotong-potong. Jadi bahwa kalau perbuatan itu baik, sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, walaupun tidak dilakukan Nabi, tak pernah dicakapkan Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah dikerjakan Nabi, maka kata Imam Syafi'i dia adalah bid'atun mahmudah, atau istilah lainnya bid'ah hasanah. Pendapat Imam Syafi'i itulah dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi. Dilanjutkan lagi imam sesudah Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bersanad sampailah ke guru-guru kami, kami mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Begitu yang disampaikan guru kami, begitu yang kami sampaikan. Subuh ini, mudah-mudahan tuan-tuan guru kami dulu diampunkan Allah, dimasukkan Allah ke dalam surga Jannatul Firdaus. Hadis ke-13 dari Abu Suraish Al-Khuzai. Kharaja alaina Nabi, suatu ketika suatu hari Nabi keluar menjumpai kami. Kami sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi, keluar Nabi dari rumahnya. Ini mimbar Nabi. Kalau kita menghadap kiblat, rumah Nabi sebelah kiri. Keluarlah Nabi dari kamar. Pintu kamar Nabi itu langsung ke Masjid Nabawi. Keluar. Apa kata Nabi? Alaisa tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah?
Apakah kalian sudah bersaksi bahwa aku ini adalah, bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan aku ini adalah Rasulullah? Ya, kami bersaksi. Qalu, mereka menjawab, bala. Ya, kami bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan engkau Rasulullah. Inna hadzal Qur'ana tarafu biyadillah. Quran kata Nabi SAW, tarafu biyadillah. Tapi waktu itu Nabi tak ada menunjuk Quran ini, katanya tak ada. Karena waktu itu Quran belum ada bentuk fisik. Karena masih lembaran-lembaran yang tertulis di tulang onta, di pelepah korma, di batu yang ceper, yang lepes. Quran ini kata Nabi, Quran ini kata Nabi SAW, tarafu biadillah. Ujungnya dalam kuasa Allah. Ujungnya di tangan kalian. Macam kain panjang. Ujungnya di tangan jamaah, ujungnya di tangan saya. Wa tarafu bi aidikum. Yang satu ujungnya dalam kuasa Allah, yang satu ujungnya di tangan kamu. Fatamassaku bihi. Yang di tangan kamu tuh peganglah kuat. Ini ada kain panjang. Ujungnya kalian pegang. Ujungnya dipegang Allah Ta'ala. Yang di tangan kamu peganglah kuat. Fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu. Kalau kamu pegang kamu tak akan sesat. Walan tahliku, kamu tak akan binasa ba'dahu, sesudah itu, abadan, selama-lamanya. Maksudnya supaya kita berpegang dengan tali Allah. Itulah pesan. Wa'tasimu bihablillah. Pegang. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid itu kan baik artinya Pak Ustaz. Ya, apa maksud sanad jayyid ini? Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Antara hasan dengan sahih itu jayyid namanya, istilah ahli hadis. Wa indahu wa indal Bazzar min hadis Jubair ibn Mut'im nahu. Ada juga hadis lain tapi diriwayatkan dari sahabat Nabi yang lain, namanya Jubair bin Mut'im. Untuk apa disebutkan? Untuk apa disebutkan bahwa hadis ini ada satu jalur dari Abu Suraish, satu jalur dari Jubair bin Mut'im? Menunjukkan makin banyak jalurnya, makin kuatlah hadis itu. Sebagus-bagus hadis itu jalurnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan 4, 5, 10, tapi pendapat yang terpilih 10. Al-Mukhtar, Al-Qaulul Mukhtar 10. Makin banyak hadis itu makin bagus. Saya pernah jalan di Masjid An-Nur. Di depan Masjid An-Nur saya jalan. Saya dengar ada dua orang di belakang saya, di depan saya itu cerita. Ini kabarnya pengajian kita sore ini batal, nggak jadi, kata yang satu. Terus satu lagi nanya, ini mutawatir atau gimana? Iya, udah mutawatir ini. Maksudnya tak jadi pengajian itu, cerita tentang tak jadi itu udah mutawatir. Ceritanya udah berserak, udah kemana-mana. Jadi kita pengajian nanti, pertemuan kita berikutnya di Masjid mana ya? Al-Baitul Al-Muqaddis Pasar Dupa. Mana tahu ditanya nanti. Di mana pengajian kita berikutnya? Di Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa. Siapa yang bilang? So aku tanya lagi, udah mutawatir. Artinya diriwayatkan orang banyak. Ini mutawatir. Tapi yang meriwayatkan orang banyak itu orang yang jujur dan amanah, bukan mutawatir semuanya pembohong. Hadis ke-14 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man akala thayyiban," siapa yang makannya baik, yang dimakannya yang baik, yang dimaksud yang baik di situ syaratnya dua. Pertama halalan, yang kedua thayyiban. Ada halal tapi tak thayyib. Halal dia tapi tak bergizi. Contohnya apa? Apa halal tadi? Genjer. Mie. Halal, terserahlah. Nanti saya sebut kerupuk, yang makan kerupuk tersinggung pula. Tukang jual kerupuk nanti komplain, dilapornya pula ke Polda. Payah ceramah nih sekarang. Man akala thayyiban, siapa yang makanannya baik, wa amila fi sunnati, amalnya sesuai sunnah. Enam gua. Hah? Oh, udah lewat. Oh, udah kasih tahu. Kita habiskan sampai hadis 15. Kalau Ustaz itu salah kasih tahu. Ustaz, mohon maaf waktu sudah habis. Man akala thayyiban, siapa yang makannya baik, makannya halal.
Sekarang orang semua dimakan, mobil dinas dimakan, beras raskin dimakan, APBD dimakan. Man akala thayyiban, siapa yang makannya baik. Wa amila fi sunnatin, amalnya sesuai sunnah. Wa aminan nasu bawa'iqahu, orang tak ada yang terganggu dengan kejahatannya. Artinya selamat orang. Selamat orang dari lidahnya, selamat orang dari cakapnya, selamat orang dari tangannya, selamat orang dari tanda tangannya. Ini paling penting. Ada orang mulutnya baik, lembut, tapi tanda tangan habis halaman orang digesernya. Akala thayyiban, makannya baik. Amalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Aminan nasu bawa'iqahu, selamat orang dari perbuatan aniayanya, dakhalal jannah, maka masuk surga lah dia. Mudah-mudahan kita dapat yang 3. Rawahul Hakim, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim. Wa sahhahahu, kata Imam Hakim, hadza hadisul sahih. Wa akhrajahu Ibnu Abi Dunya fi Shamti. Imam Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis ini pula dalam kitab As-Shamtu. Terakhir hadis 15 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau satu orang radhiyallahu anhu, kalau 2 orang radhiyallahu anhuma, kalau 3 orang radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah SAW khataban nasa fi hajjatil wada. Waktu haji wada, haji tahun 10. Nabi melaksanakan haji bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. 80 sekian hari setelah haji wada, setelah menyampaikan khutbah ini, meninggallah Nabi SAW. Ini termasuk hadis-hadis terujung terakhir. Apa kata Nabi? Inna syaitana qad ya'isa an ya'buda bi ardikum. Setan sudah putus asa. Jadi setan itu putus asa. Makanya orang yang putus asa adalah entah, saya bilang gitu. Setan putus asa. Putus asa itu bahasa Arabnya artinya iblis. Iblis itu dia putus asa. Nama asli dia Azazil. Tapi karena dia putus asa dari rahmat Allah, disebut dia dengan iblis. Dan nanti kalau ada kawan kalian, adik-adikku, mahasiswa, ada kawan kalian curhat, aku udah putus asa. Jangan lagi itu iblis. Inna syaitana qad ya'isa. Setan sudah putus asa an yu'bada bi ardikum. Setan sudah putus asa untuk disembah di bumi kamu. Di bumi Lancang Kuning ini, setan sudah putus asa. Tak yakin lagi setan dia akan disembah. Karena orang sudah Islam. Beda dengan dulu dia disembah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud. Itu kan patung. Di dalam patung itu setan. Maka dia disembah melalui perantaraan patung. Tapi setelah Islam datang, setan putus asa untuk disembah di bumi kamu nih. Waktu itu Nabi berkata itu, di mana Nabi mencakapkan ini? Di Padang Arafah. Maksud Nabi, di Padang Arafah, di Makkah ini setan sudah putus asa untuk disembah. Aku tak bisa lagi menggoda mereka ini untuk menyembah aku. Tapi dia masuk dari pintu yang lain. Pintu mana dia masuk? Nih. Walakin radiya an yuta'a fi ma siwa zalik. Dia masuk melalui pintu yang lain. Karena setan itu menggoda dari berapa pintu? La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim alladzi yuwaswisu fi. Walakin radiya an yuta'a fi ma siwa zalik. Tapi dia masih berharap. Setan itu walaupun putus asa masih ada harapannya sedikit. Makanya orang yang bunuh diri lebih parah daripada setan. Tak ada harapannya walaupun sedikit. Walakin radiya an yuta'a fi ma siwa dzalik. Tapi dia masih berharap dia akan dipatuhi. Memang untuk nyembah aku orang ini udah tak mau lagi kata setan. Untuk nyembah aku memang tak mungkin lagi, aku udah putus asa. Tapi untuk yang lain-lain nampaknya masih ada kesempatan lagi kata setan. Apa dia? Mimma tuhaqiruna min a'malikum. Perbuatan-perbuatan yang kamu benci, yang kamu sepelekan dari perbuatan kamu, maka setan, kata setan, walaupun tak dapat aku sepiring semangkuk, dapat rimah-rimahnya aja pun jangan. Begitu semangatnya setan. Fahzan bersuara terjadi. Hadis lain dalam Sunan Tirmidzi dikatakan, Inna syaitana qad ya'isa an ya'mudahul musallun. Setan sudah putus asa untuk menggoda orang yang sholat. Kalau ditengoknya orang sholat,
aku dah putus asa, tak mungkin dia nyembah aku lagi. Walakin fit tahrish, tapi ditanamkan setan permusuhan di hati orang yang sholat. Makanya orang sholat itu tak mungkin nyembah setan, tapi bersikut-sikutan, bermusuhan. Berapa lama kita berkelahi masalah merapatkan sholat. Yang satu mengatakan cukup dekat aja, yang satu mengatakan mesti kena kaki. Datang corona, selesai. Berapa lama kita berkelahi masalah khilafiyah, habis sholat bersalaman. Yang satu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu mengatakan tak boleh bersalaman, bid'ah. Bebuih mulut ustaz menyampaikan, jamaah tetap berkelahi. Datang corona, selesai. Berapa lama kita berkelahi masalah cadar, sampai dituduh radikal. Siapa yang bercadar waktu itu diperhatikan. Sekarang siapa yang tak bercadar itu pula yang diperhatikan. Selesai. Saya mau menunjukkan sisi positif dari corona. Ini aku kata Nabi, taraktu fikum, kutinggalkan pada kalian ma ini samtum bihi, kalau kamu berpegang teguh dengan ini falan tadillu abadan, kalau kamu berpegang teguh dengan ini kamu tak akan sesat untuk selamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran. Tapi kalau tak paham Quran, di mana penjelasannya? Wa sunnata nabiyyi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih tak hadis ini? Katanya hadis yang mengatakan berpegang teguh dengan yang tua, berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan sunnah, katanya hadis dhaif. Tengok baik-baik, buka biji mata baik-baik. Wa sahhahul Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadisnya hadis sahih. Kata Imam Al-Hakim, hadis tentang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah itu hadisnya sahih. Tapi Hakim tidak bisa kita terima, Pak Ustaz, karena Imam Al-Hakim ini kan termasuk al-mutasahilin, dia termasuk kelompok yang mudah menerima hadis. Tengok footnote-nya di bawah, guys. Wa aqarrahu Zahabi, Imam Zahabi menyetujui Al-Hakim. Keluarlah kaidah sahhahul Hakim wa wafaqahu Zahabi. Imam Al-Hakim termasuk minal mutasahilin, mudah dia menerima hadis, tak terlalu ketat dia. Tak terlalu ketat. Sama macam dosen kita itu. Dosen itu kan ada yang ketat. Tapi ada dosen itu sikit-sikit sikit-sikit Banyak mahasiswa komplain ke saya. Sekelas itu paling saya kasih A itu satu orang, yang lain itu B, C, B, C. Itu A. Mungkin karena doa-doa orang itu juga saya keluar dari PNS. Mungkin juga sakit hati orang. Laku sebabnya. Saya termasuk mutasyaddirin tentang masalah nilai. Jarang orang dapat A di saya. Dulu yang dapat A di kelas internasional itu satu cuma, namanya Abu Dzar Al-Ghifari, angkatan pertama. Hafal Quran 30 juz. Orang bahasa Arab yang mantap. Itu dapat. Yang lain itu B. Banyak orang marah sama saya. Sahhahul Hakim. Kalau hadis itu disahihkan oleh Imam Al-Hakim, banyak ulama tak serta-merta menerima, karena Imam Al-Hakim termasuk mudah dia ngasih nilai A. Tapi ada imam yang ketat, namanya Imam Al-Zahabi. Imam Zahabi ketat. Maka sahhahul Hakim wa wafaqahu Zahabi. Disahihkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Imam Al-Zahabi. Nanti kalau ada orang mengatakan yang benar itu adalah hadis Quran dan ahli bait. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Ini hadisnya Sahih Muslim, hadis ahlu sunnah, tapi dipelintir oleh Syiah. Dipelintirnya, kata dia ikut ahli bait. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa disebut di situ ikuti Quran dan ahli bait? Maksud ahli bait di situ adalah litamassukihim bis sunnah, karena ahli bait itu berpegang teguh dengan sunnah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir disebut Al-Muhajir karena dia hijrah pindah ke Hadramaut, Tarim, Yaman. Cucu cicit Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini itulah marga-marga As-Saqqaf. Susah orang kita menyebut As-Saqqaf, As-Segaf.
Al-Haddad, Al-Jifri, salah satunya Banahsan. Salah satu marga, banyak marga ini lebih 70, salah satunya Banahsan. Yang Banahsan ini salah satunya namanya Said Utsman bin Syihab Banahsan. Sampai ke Pekanbaru, nikah sama anak Sultan Abdul Jalil Alamuddin, namanya Tengku Embung binti Sultan Siak Abdul Jalil. Lahirlah anak cucu cicit mereka, keturunan Nabi Muhammad SAW, diantaranya Sultan Syarif Qasim. Hebat tak orang Riau? Hebat. Jadi nanti kalau ceramah saya ke Jakarta, ke Kalimantan, ada di tempat Ustadz Habib. Oh, tempat kami Habib itu Sultan, saya bilang. Sekarang ada Ustadz? Nah, udah tak ada lagi. Itulah kaji kita. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk hadis yang ke-16. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat, habis itu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.